Baik, perkenalkan nama saya Ares Sandi Damanik dengan NIM 1903022. Saya dari Prodi AKS atau Agrobisnis Kelapa Sawit dari kampus PTKI Medan. Jadi sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pengolahan air dan limbah industri kelapa sawit. Berikut saya jelaskan. Pada umumnya, pabrik kelapa sawit memerlukan air bersih untuk kepentingan pengolahan, air pendingin, air umpan boiler, air pencucian juga untuk mencuci semua alat, dan untuk keperluan domestiknya juga. Sumber air yang digunakan umumnya berasal dari sungai atau anak sungai. Karena air tersebut tidak dapat langsung digunakan, maka diperlukan suatu proses pengolahan air agar air yang dihasilkan dapat memenuhi syarat sesuai kriteria yang ditetapkan. Kebijakan yang ditetapkan bahwa air yang digunakan untuk keperluan pabrik dan domestik sebelumnya harus melalui perlakuan tertentu untuk mengurangi atau menghilangkan zat yang tidak diperlukan sehingga diperoleh air yang sangat bagus atau air yang mutu airnya memenuhi syarat. Jadi pengertian limbah ini ya ada beberapa nih, ada dari dua sumber menurut Metcalf dan Eddy. Menurut mereka itu kombinasi limbah itu adalah pengertian dari kombinasi dari sampah cair atau dan air tanah, air permukaan dan air hujan yang mungkin ada. Jadi kita masuk ke dasar-dasar pengolahannya. Kandungan zat. Air yang berasal dari perairan umum atau sungai masih mengandung kotoran atau impurities yang dikelompokkan sebagai berikut. Dia ada tiga dia. Suspended solid, dissolved solid, dan dissolved gas. Jadi di sini ada beberapa, saya juga akan bahas perlakuan air. Proses perlakuan air pabriknya sawit dilakukan dengan tahapan satu, penjernihan, pelunakan air dengan cara pertukaran ion. Cara ketiganya dia ada juga dengan boiler internal treatment. Ada juga dia penjernihan air, pengolahan air baku mentah yang bertujuan untuk menghilangkan kotor-kotoran yang ada dalam air. Metode pengolahan air itu ada tiga, yaitu satu dari tahap penjernihan, penyaringan, dan klorinasi. Kita masuk ke yang keenam, pelunakan air. Pelunakan air merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan atau menurunkan kesadahan air, silika dan TDS sehingga air memenuhi syarat untuk digunakan sebagai air umpan boiler. Pelunakan air sering dilakukan dengan peralatan sebagai berikut ya. Ada dia alatnya softener, merupakan mesin penukar ion yang berfungsi menurunkan kesadahan air atau total hardness. Ada juga demineralizer plant, itu merupakan mesin penukar kation dan anion. Ada juga dia deator, itu merupakan alat pemanas air atau umpan boiler dengan tujuan untuk menghilangkan gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida dan amonida yang dapat menyebabkan korosi atau membuat alat-alat tersebut jadi kita cari kapannya aja jadi berkarat lah, seperti itu kurang lebihnya. Ya, dan di sini saya juga kan lanjut menjelaskan karakteristik air limbah. Dia memiliki tiga karakteristik. Ada karakteristik fisika, kimia, dan biologi. Dia ada, kalau dari karakteristiknya fisika dia total solid, bau, warna, dan suhu. Kalau dari kimianya dia virus, protista, biologi. Kalau dari biologi organic matter atau protein, CH, fats, oils, dan grease, surfactant. Dan ada dari inorganic matter. Jadi jenis limbah ini juga bukan cuma cair aja, dia ada jenis limbah padat, cair, dan gas. Jadi kita mulai dari limbah cair. Limbah cair ini sifatnya ada yang berbahaya dan ada pula yang dapat dinetralisir secara cepat. Dan limbah industri yang berbahaya yang dibuang langsung ke saluran seperti ekosistem sungai, laut, maupun selokan dapat tanpa dinetralisir terlebih dahulu pada akhirnya akan mencemari saluran dan dapat menyebabkan rusaknya lingkungan alam, seperti itu kurang lebihnya. Contoh limbah cair dari industri ini antara lainnya adalah sisa pewarna pakaian cair,
sisa pengawet cair, limbah lah. Kita masuk ke limbah padat. Limbah padat merupakan buangan dari hasil industri yang tidak terpakai lagi. Ya berbentuk padat lah, atau lumpur maupun bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan ataupun sampah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan industri seperti dari tempat-tempat umum. Ada juga limbah gas. Jadi limbah gas ini merupakan limbah yang disebabkan oleh sumber alami maupun sebagai hasil aktivitas manusia yang berbentuk molekul-molekul gas ya, dan pada umumnya memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Limbah gas berbentuk gas, dia tidak terlihat. Oleh karena itu bentuknya limbah pabrik gas ini biasanya mencemari udara, atau biasanya itu juga dia dari cerobong asap suatu pabrik industri lah. Beberapa contoh limbah gas ini antara lain adalah dari kebocoran gas, pembakaran pabrik, asap pabrik, sisa produksi, dan ada juga lain sebagainya. Jadi sini kita masuk ke karakteristik limbah secara kimia dan sumber limbah. Ada dia limbah, karakteristik limbah secara karbohidrat bersumber dari domestik, perdagangan, dan industri. Lemak bersumber dari industri, dan fenol bersumber dari domestik dan perdagangan juga ada. Ada juga dia bentuk protein bersumber dari domestik dan perdagangan juga. Jadi ini limbah ini ada juga sebutannya dia limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Ini jadi biasanya kalau limbah B3 ini adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan-bahan berbahaya lah, beracun juga sifat bahannya itu. Konsentrasinya maupun jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Ini limbah B3 juga memiliki karakteristiknya ada satu, dia mudah meledak atau eksplosif. Dua, ada dia pengoksidasi. Ini limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Dapat menjawab itu juga dapat, menurut saya itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kecelakaan dalam pabrik. Ada juga dia yang mudah menyala atau flammable. Limbah yang memiliki sifat mudah sekali menyala ini adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api atau bahan lainnya meski suhu dan tekanan standar. Juga limbah berbahaya. Limbah berbahaya adalah limbah yang baik dalam fase padat, cair maupun gas yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu melalui kontak, inhalasi ataupun oral. Jadi ada juga dia yang karakteristiknya korosif. Limbah yang bersifat korosif ini adalah limbah yang memiliki ciri-ciri yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan pengkaratan pada baja. Itu dapat dia, misalkan dia tidak bisa disentuh tangan secara langsung, kita harus menggunakan sarung tangan. Itu juga berbahaya. Kalau untuk ke pabriknya berbahayanya dia itu dapat menyebabkan pengkaratan pada alat-alat baja, alat-alat yang menggunakan kandungan baja dalam pabrik tersebut. Ya, jadi ada juga dia yang bersifat karsinogenik. Limbah karsinogenik adalah limbah yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker. Teratogenik adalah limbah yang mempengaruhi pembentukan embrio. Ya, jadi kalau untuk karakteristik atau lain sebagainya menurut saya sudah cukup lah. Itulah yang saya dapat. Jadi ada juga limbah yang bisa langsung digunakan tanpa diolah lagi, dan kegunaannya juga banyak untuk pakan ternak ataupun untuk pupuk. Kalau di daerah saya itu biasa disebut dengan sebutan solid atau lumpur dari hasil pengolahan minyak sawit tadi, CPO tadi. Itu sangat bagus untuk pakan ternak dan untuk pupuk. Orang di daerah saya juga banyak yang menggunakan itu sebagai untuk kepentingan ternak mereka dan kepentingan lahan mereka. Jadi sekian dan terima kasih, itu penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya minta maaf.